Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pertanyaan saya Pak Haji, saya jualan di pinggir jalan pakai mobil. Jadi kalau kehujanan, kalau panas kepanasan. Yang dijual apa? Yang dijual nasi rames sama nasi uduk. Nasi rames sama nasi uduk. Iya. Nasi rames sama nasi uduk. Iya, iya. Ada lalap jengkolnya gak? Kadang ada, kadang enggak. Harus ada. Nanti sambil duduk. Pertanyaan saya Pak Haji, supaya saya punya rumah makan yang bagus buat jualan makanan. Gampang Bu. Ini berlaku semuanya. Kan ada ilmu kearifan lokal. Jadi pada saat ibu nyuci beras, ibu sambil ngomong, alat kelamin laki-laki jual, alat kelamin perempuan beli. Sambil searah jarum jam. Alat kelamin laki-laki jual, alat kelamin perempuan beli, alat kelamin perempuan jual, alat kelamin laki-laki beli, alat kelamin laki-laki gede, alat kelamin perempuan gede. Pada belanja, pada makan, untung bersih 1 hari 10 juta. Nah nanti dari untungnya itu kan ibu nanti bisa punya rumah makan. Ini berlaku buat semua. Amin. Bahan baku sebelum buat masak wajib dilangkahin. Dan gak boleh pakai celana dalam. 9 langkah. Sambil ibu ngomong. Alat kelamin laki-laki jual, alat kelamin perempuan beli. Alat kelamin perempuan jual, alat kelamin laki-laki beli. Alat kelamin laki-laki gede, alat kelamin perempuan gede. Pada datang, beli, borong. Harus ada kata-kata untung bersih 1 hari 10 juta. Nanti untung bersih 10 juta. Ini untuk yang rumah makan. Buat yang lain sama, tinggal diganti aja judulnya. Kan saya kesini udah 3 kali Pak Haji. Saya juga udah jalanin ilmunya Pak Haji. Yang sawit-sawit pakai air itu. Terus alhamdulillah sekarang jualannya udah mulai ramai, banyak langganannya Pak Haji. Jadi saya terima kasih banget sama Pak Haji. Nah nanti mobilnya yang buat jualan bisa gak ibu elap pakai celana dalam sebelum berangkat? Bisa. Iya. Tapi mobilnya dibawa ke sini Pak Haji. Hah? Jangan dibawa. Celana dalamnya aja. Saya gak mau mobilnya. Oke? Sip, tepuk tangan dong, luar biasa. Yuk. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan nama saya Sugeng. Saya dari Namanya? Sugeng Supriyanto Pak Haji. Ya. Dari Purworejo, Jawa Tengah. Purworejo. Desa apa? Desa Butuh Pak Haji. Desa? Butuh. Butuh. Kidul Stasiun Pak Haji. Butuh. Tetangga Pak Haji ya? Saya desa Suruworejo. Iya, kita tetangga. Kecamatan Butuh. Boleh cerita sedikit Pak Haji ya? Boleh. Saya dulu kecil kan ikut nenek, belum begitu ngerespon lah. Ternyata ya emang kearifan lokal ada juga di nenek saya Pak Haji. Seperti misalnya nggak pakai celana dalam, Ya. dua-duanya, terus jampi juga pakai Ya. sama. Jadi dulu saya sendiri pernah di Jambi Pak Haji. Gimana jampi? Kan saya dulu termasuk Badung. Apa? Badung itu kecilnya. Badung. Heeh. Oh iya. Jadi langsung dimasukin aja kan cuma pakai kain Jarik. jarik langsung Dimasukin ke dalam. Saya ngeliat-liat, yang lain kan mukanya bagus ya. Kok ini mukanya kayak apa? Saya lihat dari tadi. Saya perhatiin. Oh, ini muka udah pernah masuk ke lubang. Iya. Berarti nggak salah keker gue. Jadi gini Pak Haji, saya kenal RDI baru 3 minggu. Belum 3 minggu. Baru 3 minggu. Kebetulan ada masalah di KPR BTN saya, sempat nunggak ini 2 bulan nggak bayar, saya belum bayar, jadi ditagih mulu. Terus saya ngelakuin yang bangun jam 00 itu selama 3 minggu itu. Cuma selama 3 hari itu yang datang makhluk-makhluk astral itu Pak Haji. Iya. Yang datang? Makhluk astral pas begitu sholat tahajud. Yang datang apa? Makhluk-makhluk astral yang kelihatan itu ganggu gitu Pak Haji. Ganggu. Ya, Jin? Jin. Begitu baca Al-Quran apa gitu. Kan kamu kayak jin. Tapi saya Sud J. Alhamdulillah sampai sekarang ya pergi dengan sendirinya. Cuma hajatnya belum kesampaian ini yang Bos, KPR. manusia pasti datangnya ke
manusia. Tuyul main sama tuyul. Jin ya main sama hitam. Pokoknya macam-macam, segala macam bebauan, wangi, bau busuk, bau ini pada datang gitu. Emang waktu itu manggilnya gimana? Kamu manggilnya gimana? Saya nggak manggil sih, Pak. Jadi sholat biasa. bangun jam 00, jam 00, mandi senyum, dan senyum, mandi pagi, sholat tahajud, sholat hajat, baca Quran. gitu aja. Malah yang datang jin. Malah yang datang jin. Nah kebetulan saya kan jualan cilok keliling nih. Di mana jualannya? Di Parung Panjang. Parung Panjang. Terus istri saya kan pegawai negeri. Pegawai negeri. Saya nitipin dagang cilok saya sama bakso itu. Jadi sebelum duitnya dibelanjain saya centongin. Yang merah itu saya manggilnya Mas Bro tuh, yang 100-an itu Mas Bro. Saya bawa ke pasar, balik lagi bawa temen-temenmu. Kalau Bang Roni kan satu peti. Kamu bawa temen-temen satu tronton sekalian apa? Ajak kerabatmu, saudara-saudaramu dari tetangga. Kalau manusia kan kalau manggil kan datang satu keping ya. Kadang yang manggil setan satu tronton ya. Tapi Jin yang manggil jin. Tapi alhamdulillah itu Pak Haji. Hasilnya gimana bos? Nggak pakai hari langsung itu, begitu dagangan pun langsung habis dipakai kerjaan istri. Dapat modal cuma 400, dapat 700, langsung habis. Terus ada yang ngasih uang istri, bukan saya langsung dikasih ini buat kamu katanya. Terus ada yang masuk transferan 1 juta katanya gitu. Terus lagi ini Pak Haji yang KPRBTN itu kan panik juga nih, tahajudnya kan berat juga ini kata saya. Ada cantut istri masih dipakai, saya suruh ngelepas, saya gantungin di itu tuh, di ventilasi. Dalamnya istri dibuka. Saya suruh lepas. Terus kamu gantung di mana? Di ventilasi itu pintu, kan sempat ngeliat juga di YouTube, ikutan kayaknya gampang ini. Ya tahu di atas satu, masih kurang puas saya paginya. Saya ngambil lagi tuh yang habis dipakai di kamar mandi, saya ambil lagi. Istri lagi pakai celana dalam kamu copotin. Saya suruh nyopot. Iya, jadi jendelanya nggak ada hordengnya dong. Ada, jadi di ventilasinya itu Pak Haji. Iya, kamu gantung lagi. Ya, gantung lagi. Jadi ada berapa celana dalam istri? Ada 2 gantung di ventilasi. Tapi KPR itu gimana Pak Haji? Alhamdulillah, cuma ya nggak nanya lagi setoran, tadinya saya janjiin setoran. Gampang lah. Nanti saya kasih centong, kasih J, nanti saya kasih uang bibit. Kamu manggil kayak Roni. Siap, Roni Haji. bisa manggil 600 juta. Siap. Roni bisa manggil 600 juta per hari. Siap. Kamu juga harus bisa. Harus bisa Pak Haji. Dan pasti bisa. Pasti Pak Haji. Yuk kasih centong J. Siap, Pak Tepuk Haji. tangan dong. Nih. Panggil. Panggil ya. Nih J, kasih uang bibitnya J. Nih, manggil ya. Harus bisa dan yang ya. Sip, tepuk tangan dong. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sebelum testimoni dan bertanya, hari ini Pak Haji datang banget dari Cukur ya. Saya. Pak Haji, tepat sebulan yang lalu saya bertanya ke Pak Haji, saya dijadikan tersangka oleh mantan saya yang pada tanggal 16 itu saya harus masuk penjara. Terus terang Haji, udah pas ketika pemeriksaan dibuka semua dalemannya katanya gitu kan ya. BH dibuka, terus celana dibuka gitu. Yang suruh buka siapa? Pak Haji pada saat itu. Saya. Iya. Saya nyuruh. Iya. Jangan pakai. Mau. Jangan pakai daleman kata Pak Haji itu. Kata saya. Iya. Aduh. Yakin. Ini guru apa ya? Yakin itu nggak akan jadi tersangka katanya gitu. Saya ngomong gitu. Iya.
Tapi saya nyuruh buka. Iya, jangan pakai daleman kan? Semuanya, jangan pakai daleman. Oke. Jadi pada saat pemeriksaan saya nggak pakai daleman tuh. Saya sudah diperiksa. BH nggak pakai. Enggak, saya nggak Celana pakai. dalam nggak pakai. Enggak. Saya pakai baju aja. Terus saya ditelepon sama Polsek, Bu Citra jadi tersangka karena melakukan gini. Tapi kan saya tidak melakukan. Saya harus bertanggung jawab dengan hal yang tidak saya lakukan. Saya nggak mau. Dan saya harus bayar 12.500.000 pada saat itu. Bayar ke mana? Ke Polsek. Nah, pada saat itu sebelum saya berangkat, saya nggak pakai daleman tuh. Nggak pakai. Nggak pakai daleman. BH nggak pakai. Nggak, semuanya nggak pakai. Celana dalam. Nggak pakai. Nah, pas pemeriksaan itu Pak Haji luar biasa itu. Akhirnya Luar biasanya apa? luar biasanya ketika dalam pemeriksaan itu saya yang asalnya dijadikan tersangka pada saat itu, ketika saya ceritakan semua kronologisnya bahwa saya bukan sebagai pelaku. Saya bukan pelaku dan akhirnya penyidik itu memutuskan iya, Bu Citra ini bukan pelaku kalau seperti itu. Nah akhirnya saya dibebaskan Pak Haji, alhamdulillah saya nggak jadi di penjara, saya nggak jadi harus bayar 12.500.000. Pada saat itu saya bersyukur banget, saya sujud syukur dan berterima kasih banget sama Pak Haji ya, yang ilmunya tuh kadang-kadang menurut saya nggak masuk akal tapi Ilmu saya nggak masuk akal. iya, tapi kok benar-benar nyata gitu. Akhirnya saya berterima kasih banget. Dari situ kan besoknya saya ke pusat informasi. Gimana caranya nih saya harus berterima kasih ke Pak Haji gitu kan. Coba Bu, sedekah tiap hari. Ya, saya coba dah diijabin tuh tiap hari sedekah. Masya Allah luar biasa. Yang akhirnya rezeki pun lama-kelamaan kok aneh gitu, sehari tuh dapat 3.500.000, 5 juta gitu, lancar banget gitu. Oh gini ya, Bu, kata pusat informasi, jangan lupa sholat sholat hajat dan lain sebagainya. Nanti diijabin lagi tiap hari kalau Ibu sedekah tiap hari. Oh iya, oke. Nah di perjalanan itu saya, mama saya bilang kayak gini, Neng, kalau udah rezeki udah mulai lancar, nah, simpenlah uang di mama, soalnya kalau simpen di Neng pasti habis, gitu kan? Ya udah, setiap saya dapat uang, sekarang saya simpan ke mama. Nah, di mama ini selalu habis, jadi dipakai terus sama mama tuh ya. Pak Haji, dipakai terus. Loh mah, gimana ini uang saya kan jadi nggak ada. Datang uang tiap hari gitu ya, ada terus uang tuh. Paling sedikit 3.500.000 per harinya. Tapi mungkin mama juga butuh. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau saya ngasih ke orang tua, ngasih tahu ke orang tua, mah jangan habisin uangnya tuh kan kesinggung ya Pak Haji. Mungkin Pak Haji punya kiat-kiat khusus untuk mama saya supaya lebih paham dan lebih mengerti gitu. Kalau saya ambil uangnya lagi kan nggak mungkin ya Pak Haji. Karena sekarang semua pendapatan saya maksudnya dari orang tua gitu kan. Nah, ini bagaimana kiat-kiatnya supaya saya tidak menjadikan anak durhaka ya. Karena semua ujangan Pak Haji yang akhirnya hajat saya kumpul semuanya, bahkan ketika rumah saya mau disita pun tidak jadi, itu subhanallah berkat ilmu Pak Haji yang luar biasa. Nah ini pertanyaan yang sekarang itu begitu Pak Haji, bagaimana saya menjadi anak yang tidak durhaka sama orang tua, tetapi memberitahukan caranya itu seperti apa supaya pertama tidak tersinggung, yang keduanya tidak merasa kecewa gitu punya anak seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi orang tua nggak bisa dinasihatin. Kalau kamu nasihatin nggak boleh. Terus kalau kamu bilang, mah uang aku jangan dipakai, nggak boleh juga. Jadi kamu nggak boleh seperti itu. Jadi supaya uangnya yang di mama utuh nggak dipakai gimana? Sebelum uangnya dipegang sampai tangannya mama, usahain duitnya itu masuk dulu. Jadi masuk dulu, baru kasih mama. Masuk dulu baru kasih mama. Nanti mama nggak akan pakai. Karena apa? Mama pada saat megang duit dari kamu tuh pasti dia bersin-bersin.
Jadi sebelum mbaknya m-banking, HP-nya ditempel dulu di alat kelamin mbaknya. Ceplok, baru enter. Nggak akan mama mau pakai. Pada saat mama mau lihat angkanya aja nominalnya, matanya mama udah silau. Silau bener. Pak Haji, terima kasih. Mudah-mudahan Sip, tepuk tangan dong. Nih, saya kasih uang bibit sama centong. Kamu manggil kayak Roni ya. Per hari harus 600 juta. Roni bisa, kamu harus bisa. Nih, panggil. Nanti kasih mamahnya berapa, buat sisanya kamu pegang ya. Sip, terkabul ya. Tepuk tangan dong. Yuk. Assalamualaikum Pak Haji. Ya, Saya Wagio dari Kayumas Utara. ya. Ini saya ngucapin terima kasih. Gimmick-gimmicknya dagang dari RDAY udah saya laksanakan. Hasilnya lumayan Pak Haji. Udah meraktekin ilmu RDAY. Udah Pak Haji. Apa yang Bapak praktekin? Sutman, J. Ada hasilnya gak yang Bapak praktekin? Ya ada lumayan Pak Haji. Apa? Ya usahanya dagang laris Pak Haji. Dagang laris. Ya, Meraktekin ilmu RDAY apa dagangnya bisa laris? ya itu pakai gimmick-gimmicknya RDAY Pak Haji. Nah, habis nyolek alat kelamin Bapak terus megang apa? Itu yang dibilang alat kelamin laki-laki gede, alat kelamin perempuan gede, terus dagangnya laris-laris, ngumpul berdua Pak Haji. Cuman yang saya inginkan belum ini Pak Haji, kaya raya tajam melintir. Terus solusinya gimana Pak Haji? Biar kaya raya tajam melintir. Set, tepuk tangan dong. Dan minta uang bibit Pak Haji. Mak Cendro. Nggak ada. Kalau minta uang bibit malah nggak dikasih. Oh. Kalau nggak minta malah dikasih. Oh. Yo, ibu apa? Udah makasih Pak Haji. Ya. Yo, ibu apa? Assalamualaikum warahmatullahi Mana wabarakatuh. suaranya? Deketin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah Pak Haji, saya bisa datang ke sini. Saya baru kali ini datang. Hanya tahu RDAY itu dari YouTube. Tapi udah beberapa bulan yang lalu. Malah maaf sekali. Malah bulan Minta maafnya sama siapa? Iya, bukannya ria gitu ya. Waktu Muharraman saya transfer, tapi sedikit 500 ribu ke sini atas nama Bapak. Tapi ya saya mau ada konfirmasi, tapi takut mengganggu gitu. Cuma saya mengirimkan fotonya aja, foto bukti transfer gitu. Belum ada jawaban, nggak apa-apa sih. Nggak dijawab sama saya. Iya. Bapak dan Ibu, kenapa saya nggak jawab japrian Bapak dan Ibu? Karena ilmunya RDAY yang pamungkas tuh cuman satu. Nyimak. Iya. Praktek. Terkabul. Iya, amin. Ini kan enggak tamunya RDAY. Nanya. Iya. Meraktekin belum udah nanya. Ada yang japri, ada yang telepon. Nggak usah Pak, ngapain telepon? Nggak bakal saya angkat. Iya. Saya nggak penting. Jadi Bapak dan Ibu nyimak, praktek, terkabul. Baru. Ini enggak. Telepon. Aduh. Iya. Japri. Aduh. Nyimak dulu Bu, nyimak. Iya. Nanti Ibu udah nyimak, meraktek. Iya. Habis meraktek baru terkabul. Saya juga menyimak ya Pak, Hmm. yang pakai CD itu. Ya, jadi Ibu Nah. tinggal nyimak, meraktek, terkabul ya. Iya. Yuk. Waktu itu sakit kepala. Saya dipakai ciput gitu ya. Ya, Alhamdulillah sembuh. ya. Iya. Nah sekarang terus yang pakai cawi-cawi itu kan anak saya usahanya buka cuci motor. Tapi kalau waktu cawe-cawe belum ada hasilnya. Nggak begitu. apa-apa. Sekarang ada pertanyaan nggak? Iya. Saya mau ke Jakarta soalnya. Ada pertanyaan nggak? Pertanyaannya bagaimana supaya tempat usaha anak saya itu jadi rame gitu. Gampang Bu, anaknya suruh sholat dulu. Anaknya Ibu kan nggak sholat. Coba tanya, anak Ibu sholat nggak? Iya.
Nggak sholat. Tepuk tangan dong. Wow. Suruh sholat dulu tepat waktu, dia qobliyahnya dikerjain, Iya. berjamaahnya nggak boleh bolong. Nanti saya kasih ilmu secuil aja Bu. Iya. Omsetnya per hari udah bisa 10 juta minimal. Amin. Praktekin dulu. Iya. Yuk, Bapak apa pertanyaannya? Iya. Yuk. Terima kasih. Ya, Bapak apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan Pak Haji, nama saya Yedi, saya dari Cibitung. Ini pertama kali saya datang ke sini. Sebelumnya emang sebenarnya kata Pak Haji tadi, saya kenal RDAY ini dari TikTok. Mungkin udah 8 bulan yang lalu ya Pak Haji ya. Nah, tapi baru kesampaian ke sini. Tapi saya berusaha untuk nyimak dan praktek dulu. Iya, nyimak, nyimak, praktek, terus terkabul. Ya. Yang nggak terkabul tau gak Pak? Nanya. Betul. Udah nanya. Ya. Jadi Aduh. karena saya ini seorang karyawan, Ya. saya itu samping ini saya jualan juga Pak Haji. Hmm. Jualan istilahnya nasi uduk, ya kan? Nasi uduk. Ya betul. Ada lalap jengkolnya gak? Nah itu nggak ada Pak Haji. Harus ada. Jadi- Kalau tadi Bapak bilang ada, saya kasih uang bibit. Jadi Saya gini, hobinya nasi uduk lalap jengkol. Sambil duduk apa Bu? kan jengkol. Jadi gini Pak Haji, di tempat saya ini kan awalnya banyak orang jualan Pak Haji ya. Ya. Tiba-tiba dari peraturan dari HRD semuanya itu nggak boleh. Kantin ditutup, ngerokok juga semua nggak boleh. Tapi alhamdulillah sampai sekarang saya masih bisa jualan. Tepuk tangan dong. Wow. Dan itu udah security semua itu udah di stop semua. Pokoknya siapa yang bawa jualan itu harus ditahan. Tapi alhamdulillah saya enggak. Yang saya Tanyain ada gak? Yang Iya. mau ditanyain ada gak? Ada Pak Haji, tapi yang dulu Pak Haji yang saya praktekin itu ilmunya Pak Haji yaitu pakai celana dalam kebalik. Dibalik. Ya, Pokoknya celana dalam dibalik kita bikin wajib dah seperti orang kampung saya di kampung sana. Di Iya. Seruoh sana. Dan yang ininya lagi Pak Haji, pas kemarin itu ada audit dari HRD itu selama 3 malam. Tiba-tiba saya ketahuan tuh, mereka ngelihat nasi saya ada di meja, di ruangan kan, di ruangan kantor itu ada di meja. Nah dia cuman bilang, oh ada jualan nasi ya? Iya Bu, saya jawabnya begitu. Tapi dia itu cuma nggak ada pertanyaan apa-apa. Iya, Dan sampai jadi sekarang, kalau orang pakai celana alhamdulillah. dalam dibalik, kalau diaudit sama BPK, diaudit sama tim audit nggak bakal kena periksa bos. Iya. Walaupun kita nakal nggak kena. Terus yang keduanya, ini kan teman-teman saya ini bagian pengiriman. Kebetulan saya di situ ditunjuk untuk menaungi mereka di situ. Jadi ada teman saya ini punya masalah barang dan itu harus ada persetujuan. Intinya ada barang hilang lah, persetujuan dari orang kantor supaya dia itu gimana caranya biar dia nggak ganti barang itu Pak Haji. Ya. Akhirnya pertama teman saya, supervisor saya yang ngurusin, akhirnya dia mental, saya bilang, kata dia, udah kamu aja deh yang ngurusin. Akhirnya saya yang maju, sebelum itu saya ngelakuin ya gimmick-gimmick ya Pak Haji, Ya. yang merogoh alat kelamin. Ya. Alhamdulillah pas saya langsung ketemu, saya salamin, ya ini ya saya manut datut harus tanda tangan. Akhirnya dua-duanya surat jalan itu Pak Haji nggak nyampe 2 menit, mereka biasanya banyak pertanyaan. Ya. Ini langsung ditandatangan. Ya. Alhamdulillah teman saya ini selamat dan tidak mengganti barang sampai sekarang. Ya, tepuk tangan dong. Wow. Satu Pak Haji, maaf ya, ada pertanyaan. Ini kan anak saya ini sakit autoimun. Mungkin ada solusinya dari Pak Haji. Orang yang sakit autoimun obatnya cuma satu. Celana dalam papahnya bekas pakai dikalungin di leher nanti sembuh. Oh gitu ya Pak Haji. Ya. Tadi saya sih udah hijab juga sih buat anak saya. Boleh, Nah. sembuh kok bos. Iya. Ya. Oh ya, makasih ya Pak Haji. Ya, ini informasi Pak, ini kita ngucapin alhamdulillah. Kalau kita punya uang di orang dibawa kabur, uangnya jangan ditagih. Tadi ada yang privat sama saya, umurnya 81 tahun. Uangnya diambil, dibohongin. Saya bilang jangan ditagih Bu, jangan ditagih. Saya lagi nyari tumbal, jangan ditagih ya Bu. Alhamdulillah Pak.
Tepuk tangan dulu dong. Wow, luar biasa. Tadi saksinya Mbak Lena orang Malaysia. Mbak Lena Dawati Hutasuhud. Dia terbang khusus dari Malaysia. Nah tadi dia dengar testimoninya di Natrabu. Dahsyatnya tuh Pak. Jadi kalau Bapak punya uang di luar, jangan ditagih. Dan gantinya 10 kali lipat itu minimal. Bahkan dia diganti 1000 kali lipat. Tepuk tangan dong. Ini ilmu nggak ada di luar Pak. Di mana-mana kalau Bapak berobat keluar, kalau Bapak punya uang di luar, wajib ditagih. Kalau RDI kebalikannya, nggak usah ditagih. Dan benar Pak, alhamdulillah ada berapa orang tuh. Oke, jadi Bapak dan Ibu, hari ini kita tutup acaranya. Kita lanjutin besok malam. Bapak jangan sedih, Ibu jangan sedih. Semuanya dapat centong. Gratis. Nanti uang bibit Bapak dan Ibu bebas pakai uang apapun bisa. Kedua, saya mau Bapak dan Ibu pada saat nyentongin uang seperti Pak Roni dan Haji Marco, bisa gak jangan berharap. Nyentongin aja main, ya namanya juga gak ada maharnya. Sambil main aja ngomong. Nah nanti Bapak dan Ibu bisa lihat YouTube-nya Haji Marco. Nah nanti Haji Marco itu salah satu tamu kita yang udah sukses luar biasa nyentongin duit. Kalau dia bisa manggil ratusan miliar, Bapak dan Ibu minimal bisa manggil jutaan tiap hari. Atau puluhan juta lah ya. Kalau Roni udah kelas kakap lah, 600 juta per hari. Nah hari ini kita kasih centong gratis. Yang udah pernah dapat nggak usah ngambil lagi buat teman-teman yang belum dapat. Bapak jangan berdiri dulu, Ibu dulu berdiri baru Bapak. Nanti saya pada saat salaman saya ngucapin terkabul, terkabul, terkabul. Nah Ibu sama Bapak coba di dalam hati baca apa hajatnya. Pak Haji aku mau tambah suami boleh gak? Boleh. Saya bilang nanti terkabul, terkabul. Oke? Jadi hari ini kita tutup dan paksain kalau pengen hajatnya terkabul kita lihat mujizatnya di acara malam. Iya Maulid Nabi. Satu hajat, satu ijab, satu sedekah. Sampai kapan Pak Haji? Dari sekarang mulai jam 1 sedekahnya sampai besok pagi jam 23.00. Jadi kita kasih waktu 24 jam. Saya nggak bisa, besok boleh. Hari ini boleh, besok boleh. Jadi hari ini sampai jam 23 besok. Jadi acaranya besok, hari ini kita udah mulai sama anak-anak. Tepuk tangan dong. Oh ya, yang mau privat ya, jangan keluar dari ruangan ya. Hari ini kita privat nih, mulai jam 1 ya. Yuk.